melampaui akalku, besar Engkau Allahku. Tak gentar ku berjalan di dalam kesesakan, ku percaya padamu. Ku aman di dalam tanganmu, ku sempurna di dalammu. Engkau Alfa dan Omega. Kita jadi belajar bahasa ayat Alkitab menggunakan bahasa Inggris. Coba raja-raja apa? King. King mah ieu, king. Sekarang dan selamanya, Engkau perkasa dan besar. Tak gentar ku berjalan di dalam kesesakan, ku percaya padamu. Ku aman di dalam tanganmu, ku sempurna di dalammu. Engkau Alfa dan Omega, yang pertama dan akhir, dulu sekarang dan selamanya. Engkau berkuasa dan benar. Engkau Alfa dan Omega, yang pertama dan akhir, dulu sekarang dan selamanya. Engkau perkasa dan besar. Akhirnya hari Minggu gak ibadah sendiri. Seru kayaknya nih. Hari ini ibadah online bareng Passion sama teman-teman semua, bapak mama tuh. Seru itu. Baru ini mau ajak teman baru hari ini, mau ajak Christine. Udah bisa. Hai semua. Halo. Senang banget ketemu lagi kita ya hari ini. Kita ngomong-ngomong, aku ada teman baru ini yang mau join bareng sama kita nih, namanya Christine. Oh, mana? Ada teman baru Nih, nih. ntar ya, kita. Tin. Oi, Tin. Halo. Nah, itu dia orangnya, namanya Halo. Christine. Ya, keluar. Tin. Bentar. Sinyalnya jelek kali. Mungkin Apa orangnya yang jelek ya? kali. Sinyal kali ya. Tin, nah itu dia. Itu dia. Halo, Christine. Ya, Hilang lagi. Kayaknya Ya, dia harus dikasih ini. Baru pertama dulu. kali. Baru pertama kali. Tin. Sabar dong Ko Tony, tarik napas. Nah, itu dia. Tuh. Say hi sama Christine. Halo. Hai Christine. Halo kakak-kakak semuanya. Halo, apa kabar? Baik. Salam kenal Christine. Salam kenal juga. Christine ini ya temannya Ko Tony nih. Iya, Temen kampus. jadi temennya. Takdir. Hai Christine, aku Mamat. Namanya Mamat. Eca bener-bener deh ya. Bener-bener dia mah. Namanya. Dari minggu Itu kemarin teman- selalu namanya itu. Oh, iya benar, ini minggu kemarin namanya Mama juga. Itu apa ngomong-ngomong, temanku Christine, dia teman kampus. Jadi seniorku di kampus. Oh, teman kampusnya Tony. Iya. Welcome ya di passionnya FLC. Ya, terima kasih. Welcome. Oke guys, hari ini kita mau ibadah bareng.
Udah siap buat ibadah bareng semuanya? Siap. Siapkan hati, pikiran, Siap. jangan lupa dicatat biar Siap. minggu depan bisa kita bahas bareng-bareng di Passion, oke? Oke, selamat ibadah semuanya. One, two, three, go. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai
naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Sebab Dia Tuhan yang menunjukkan kasih setianya buat setiap kita. Sing it out. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sebab Dia Tuhan yang setia dan tidak pernah mengecewakan setiap kita. Biarlah Engkau datang dengan penuh ungkapan syukur di hadapan Tuhan pada hari ini. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersama
Bapa, terima kasih untuk setiap kebaikan yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang gak pernah habis dalam kehidupan kami. Bapa, saat ini kami mau buka hati kami Tuhan. Kami mau mendoakan saudara kami Tuhan, yang diberikan kelancaran dalam memimpin perusahaan di tempat yang baru Tuhan. Kami percaya Tuhan untuk setiap tanggung jawab dalam pekerjaannya Tuhan. Tuhan berikan tanggung jawab yang baik Tuhan. Biarlah ia dapat menjadi pemimpin yang baik Tuhan. Biarlah ia dapat memajukan perusahaannya Tuhan. Biarlah tangan Tuhan selalu melindungi dia dalam pekerjaannya Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk saudara kami yang rindu untuk mendapatkan pekerjaan Tuhan. Kami percaya Tuhan akan berikan pekerjaan yang terbaik di waktunya Tuhan. Biarlah kami dapat mempersiapkan diri kami lebih lagi Tuhan. Biarlah kami siap untuk bekerja dengan baik dengan tanggung jawab kami yang baru nantinya Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk saudara kami yang rindu untuk menjual rumah di Lampung agar mendapatkan harga yang terbaik Tuhan. Kami percaya Tuhan di waktunya Tuhan, rumah ini akan terjual dengan harga yang terbaik. Biarlah ia dapat menjual rumahnya dengan baik Tuhan di waktunya Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk saudara kami yang sakit asam lambung dan sakit COVID Tuhan. Kami percaya Tuhan di sakit penyakitnya saat ini Tuhan, Tuhan tetap berikan sukacita, Tuhan tetap berikan damai sejahtera dalam kehidupannya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Haleluya, amin. Kami bersyukur dapat menjadi bagian untuk mendukung setiap pergumulan saudara. Kami juga rindu dapat merayakan setiap jawaban doa Anda kepada Tuhan. Anda dapat mengirimkan prayer request dan praise report Anda melalui link tree di Instagram @forwardlivingchurch atau melalui nomor telepon yang tersedia di bawah ini. Sebelum kita menerima berkat kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita bersama membacakan Daily Bible Verse hari ini. Daily Bible Verse hari ini dari Ibrani 4 ayatnya yang ke-12. Mari kita bacakan bersama-sama. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Mari kembali kita bacakan dari Ibrani 4 ayatnya yang ke-12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Saya percaya firman Allah terus hidup dalam hati dan pikiran kita. Mari dengan penuh antusias kita akan sama-sama menerima berkat firman Tuhan. Saya mengajak setiap saudara boleh secara aktif dan antusias saat firman Tuhan disampaikan. Tuliskan respon saudara pada kolom chat selama ibadah berlangsung. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Hai FLC Family, saat ini FLC menyediakan electronic giving agar Anda dapat memberi secara cashless atau menggunakan beberapa aplikasi e-wallet seperti OVO, GoPay, Link Aja, Dana, Sakuku, dan ShopeePay. Hanya dengan scan barcode berikut ini. Anda juga diberi kesempatan untuk dapat menabur persembahan persepuluhan melalui bank transfer yang tersedia di 70 90 80633 atas nama GBI Forward Living Church. Berilah dari kerelaan hati Anda, dan kami percaya keluarga dan keuangan Anda sudah dimerdekakan. Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya teman-teman dari FLC Worship sudah membantu kita semua untuk ada di dalam hadiratnya lewat pujian dan penyembahan. Saya juga sangat yakin kita semua, keluarga FLC, tidak ada yang minggu ini ditinggalkan oleh Tuhan. Saya yakin kalau kita semua boleh menyatukan hati, bahkan dengan kerelaan untuk bersekutu di online Sunday Service hari ini. Bukan karena kuat, bukan karena gagah. Tuhan sudah rancangkan,
Tuhan sudah tetapkan. Itu sebabnya saya mengucapkan terima kasih untuk kerendahan hati, kesetiaan kita semua, untuk mau dibimbing bersama dengan Roh Kudus, bahkan lewat ibadah hari ini, lewat pujian, penyembahan, bahkan firman Tuhan akan kita dengar. Saya yakin kita akan terus dapat melanjutkan kehidupan terbaik kita sampai di penghujung bulan Oktober ini. Saya mengajak kita semua, fokuskan hati, segenap pikiran kita untuk punya rasa lapar dan haus akan firman. Tidak ada di antara kita yang bisa menjalani hidup terbaik tanpa firman Tuhan. Kita semua perlu firman, sebab makanan kita bukan hanya dari roti, melainkan dari firman Tuhan. Dan hari ini, saya bersyukur Tuhan titipkan hambanya, Pastor Seno Wijaya, untuk berbicara dengan sangat jelas dalam pimpinan Roh Kudus, membantu kita semua supaya kita bisa menerima kehendak Tuhan dan menjalani hidup terbaik di minggu ini. Jadi mari antusias, bersemangat terima firman, dan saya percaya berkat terbaik disempurnakan lewat online Sunday Service pada hari ini. Selamat menikmati firman Tuhan. Shalom, senang menjumpai seluruh jemaat Forward Living Church. Saya percaya kita selalu sehat dan sejahtera dalam Tuhan. Saya Seno Wijaya, bersyukur untuk sebuah kesempatan yang diberikan melayani di tengah-tengah ibadah online pada hari ini. Kepada Pastor Joshua Supit dan seluruh tim kepemimpinan gereja, saya percaya kita semua selalu berada di dalam perlindungan Tuhan. Secara khusus kita belajar dalam tahun ini untuk menjadi gereja yang mencintai dan menghidupi firman Tuhan. Dan pada bulan Oktober ini kita akan belajar bagaimana kita melihat ada kasih karunia dan ada kebenaran yang terjadi dan dialami dalam kehidupan kita. Yang menarik, kata kebenaran di dalam Alkitab dituliskan 94 kali. Dan yang lebih menarik lagi adalah kata kasih karunia dituliskan 125 kali di dalam Alkitab. Mengapa cukup banyak pernyataan atau kalimat-kalimat baik kebenaran dan kasih karunia? Karena pada dasarnya memang kita memerlukan kebenaran yang menuntun kita sehingga kita memperoleh kasih karunia demi kasih karunia dalam kehidupan kita. Saya ingin membahas tema firman Tuhan pada kesempatan ini, yaitu kasih karunia yang cukup dalam hidup kita. Mengapa saya mau membahas tentang kasih karunia? Karena memang kita berada di dalam situasi dan tahun yang perlu kasih karunia. Wow, kelihatan dari wajahnya, baik di rumah, di lokasi di mana kita bisa melihat dan menonton ini, kita semua memang perlu kasih karunia. Di dalam pernyataan yang saya sudah berikan, 125 kali kata kasih karunia, artinya kita memerlukan paling tidak dalam 1 tahun 365 hari, setiap 2 hari sekali ada kata kasih karunia di dalamnya. Dan bahkan bukan lagi setiap 2 hari sekali, bahkan sekarang setiap saat, setiap hari. Di dalam Alkitab juga dituliskan di dalam 21 surat dari Perjanjian Baru, 16 surat yang dituliskan kalau kita pelajari, di dalamnya selalu ada kata kasih karunia, yaitu dimulai dengan pernyataan di awal dari suratan tersebut ada kata kasih karunia, dan ditutup di akhir juga dengan kata kasih karunia. Coba kita kalau memiliki kesempatan pelajari dan lihat dan baca di dalamnya. Hari ini saya mau mengajak kita belajar bagaimana kita melihat kasih karunia demi kasih karunia menyertai dalam kehidupan kita. Ada 4 jenis kasih karunia yang saya pelajari dan temukan. Tentunya kita tahu bahwa ada banyak hal yang kita bisa dapatkan dalam kekayaan akan kasih karunia. Namun 4 hal ini adalah 4 hal yang prinsip yang saya ingin bagikan kepada kita semua.
kalau kita bisa menemukan di dalam Efesus pasal yang kedua, ayat 8-9, ini adalah kasih karunia jenis yang pertama. Saya mau ajak kita baca bersama-sama, karena ayat ini sering sudah kita baca. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ayat yang ke-9, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Pernyataan ini membawa kita memiliki sebuah kebenaran, pengertian bahwa ada kasih karunia yang pertama yang disebut dengan kasih karunia yang menyelamatkan. Bukankah kita diselamatkan mungkin sekitar 10 tahun yang lalu, ada yang sudah 20 tahun, ada yang bahkan baru 5 tahun, atau bahkan di hari-hari ini. Namun kita mesti tahu bahwa sepenuhnya Tuhan mencurahkan, menganugerahkan kata kasih karunia yang menyelamatkan buat hidup kita. Saya secara pribadi mendapatkan kasih karunia menyelamatkan 34 tahun yang lalu. Wow, sudah lama sekali. Mungkin bahkan ada yang mendengar pernyataan saya berkata, wah, Kak Seno atau Pak Seno, saya belum lahir, atau bahkan saya masih kecil sekali. Namun, saya yakin bahwa hari ini semua kita sudah menerima kasih karunia yang menyelamatkan hidup kita. Puji Tuhan. Katakan di dalam pernyataan, baik di live chat, atau mungkin di dalam pernyataan kepada teman-teman kita, bersyukurlah karena ada kasih karunia yang menyelamatkan kita. Hanya tidak cukup kalau kita sekedar tinggal di dalam kasih karunia yang menyelamatkan. Kita perlu ada kasih karunia yang kedua. Dituliskan dalam Roma pasal 3 ayat yang ke-24 sampai 25. Saya bacakan kepada kita semua. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Dalam darahnya, hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Ayat yang ke-26, maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Sesudah kita menerima kasih karunia yang menyelamatkan, kita mengalami dalam hidup ini ada proses jatuh bangun di dalam dosa. Terkadang kita mengalami kelemahan, kita terperangkap, kita mengalami kondisi yang sepertinya kita berkata, apa saya bisa berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan yang sudah diajarkan dalam hidup saya? Dalam Roma pasal 3 ayat 24-26, kita bisa membaca bahwa ada kasih karunia yang kedua yang membenarkan dan mendamaikan hidup kita. Puji Tuhan, hari ini kita bersyukur karena sekalipun kita mengalami kejatuhan, kelemahan, kita mungkin sedang berada di dalam ikatan dosa. Tapi hari ini, percayalah, ada kasih karunia yang akan membenarkan dan mendamaikan kita kembali. Yang membawa kita mengalami pertobatan, sehingga kita bisa benar-benar berdamai dengan Tuhan, dan bahkan berdamai dengan diri kita sendiri. Saudara yang terkasih, bukan berarti bahwa kita sembarangan. Berarti kita menggunakan kata kasih karunia sebagai sebuah legitimasi untuk kita berbuat dosa semau-mau kita. Saya yakin setiap kita yang sudah menerima kasih karunia yang sejati, pasti kita akan menjadi orang yang dibenarkan dan menjadi orang benar. Kita menjadi orang yang diperdamaikan dan kita akan membawa damai kemanapun kita berada. Saudara-saudara yang terkasih, saya percaya biar kiranya kita mengalami kasih karunia yang kedua. Apapun yang kau sedang hadapi, pergumulan, kelemahan, dosa, percayalah, Dia Tuhan yang sudah membenarkan hidupmu. Sekali engkau orang benar, engkau orang yang dipilih oleh Tuhan, maka engkau akan mengalami kebenaran dan pendamaian dari Tuhan. Namun, Alkitab juga berkata,
Bukan berarti kita selalu mengalami dibenarkan terus atau didamaikan. Pasti itu akan terjadi. Tapi Alkitab juga mengajar ada yang ketiga, yang disebut di dalam Titus 2 ayat yang ke-11 sampai 12. Menarik sekali. Ini kasih karunia yang ketiga. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Berarti ini kasih karunia yang pertama. Tapi ayat yang ke-12 dikatakan, Ia mendidik kita. Dikatakan ia di sini artinya kasih karunia Allah yang tadi. Kasih karunia Allah yang menyelamatkan. Kasih karunia Allah yang sudah membenarkan dan mendamaikan. Namun, dia bukan hanya melakukan dua fungsi itu. Ada fungsi ketiga dari kasih karunia, yaitu mendidik kita. Saya mau tanya, kalau kita dididik, kita senang atau tidak? Pasti kurang senang. Kalau kata didikan artinya kita punya tanggung jawab. Kita harus disiplin, kita menanggung, ada konsekuensi di dalamnya. Dan saya lanjutkan ayat ini, yang mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Wow, dari ayat ini kita bisa membaca bahwa ada kasih karunia yang hari ini mendidik kita supaya kita bertobat, meninggalkan semua kefasikan, keinginan duniawi, supaya kita hidup bijaksana, adil, beribadah. Kata beribadah di sini bukan dalam konteks hari Minggu, tapi hidup dalam moral yang benar. Itu maksudnya. Dan kita bisa belajar apa ini maksud dengan kasih karunia mendidik. Kita ingat dengan 2 Timotius 3 ayat 16. Ayat ini pasti sudah menjadi ayat hafalan buat kita, bahkan kita sudah sering baca berkali-kali. Mari kita baca sama-sama. 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan ada kalimatnya, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi ternyata kasih karunia yang ketiga membawa kita untuk dididik supaya kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Maka bicara kasih karunia selalu ada unsur kebenaran di dalamnya. Dan kalau kita lihat kasih karunia yang mendidik kita dalam hal ini apa? Yaitu firman Tuhan yang sudah kita baca, yang kita renungkan, yang kita ikuti sampai hari ini. Dikatakan firman Tuhan mengajar, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kita, bahkan menyatakan kesalahan dalam hidup kita. Maka saya mau ajak kita semua, mari kita mau belajar kasih karunia yang ketiga, yaitu kasih karunia yang mengajar dan mendidik kita. Ternyata ikut Tuhan, kita harus belajar kasih karunia yang ketiga. Dia bukan hanya sudah menyelamatkan, bukan hanya sudah membenarkan dan mendamaikan, namun dia juga mengajar dan mendidik kita. Yaitu kita akan didisiplin. Bahkan di dalam Alkitab, Ibrani pasal 12 berkata, engkau bukan anak-anak gampangan. Engkau anak dari Bapa yang dikasihi. Kalau anak yang dikasihi, dihajar. Bukan lagi diajar, dihajar. Karena menunjukkan engkau anak yang dikasihi oleh Bapa di surga. Waktu engkau dihajar, apa yang terjadi? Engkau berduka cita. Tapi puji Tuhan, duka cita membawa pertobatan, perubahan dalam hidup ini. Saudara yang terkasih, ternyata waktu kita dididik, didisiplin, ngalamin proses dibentuk, kita nggak enak, kita nggak suka, kita mungkin ingin lari. Di dalam kehidupan kekristenan, di komunitas, di gereja, mungkin kita sedang mengalami proses pembentukan ini. Bahkan di dalam kita menghadapi kondisi yang tidak enak dari pandemi, yang kita sudah mungkin bosan dengar, tapi itulah realitanya. Mari kita mau hidupi kehidupan ini dengan kasih karunia yang mengajar dan mendidik kita. Saya yakin jemaat Forward Living Church, engkau akan menjadi jemaat yang mengalami
kemenangan dari kebenaran yang sudah engkau dengar dari firman Tuhan hari ini. Dan 3 sudah kita belajar, dan saya mau akhiri dengan yang keempat. Ini yang terjadi dalam hidup kita sehari-hari. Keselamatan terjadi sekali. Kita dibenarkan, didamaikan dalam kasih karunia yang kedua. Kita alami waktu kita jatuh bangun di dalam dosa, dalam kelemahan. Tapi yang ketiga, kita sedang mengalami pembentukan, padang gurun, sedang mengalami masa-masa sulit. Kita perlu kasih karunia mengajar dan mendidik kita. Namun, ada kasih karunia yang keempat yang terjadi setiap hari, setiap saat, bahkan di dalam masa-masa yang sulit yang kita hadapi sekarang. Yaitu, saya bacakan dari 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai ke 9. Ini dituliskan oleh Rasul Paulus karena Rasul Paulus mengalami masa-masa sulit, masa-masa yang dia katakan dia mengalami kasih karunia yang hari ini kita mau belajar yang keempat. Yaitu 2 Korintus 12 ayat 7. Dan supaya aku Rasul Paulus jangan meninggikan diri atau sombong karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu. Saudara tahu apa yang dimaksud penyataan-penyataan yang luar biasa? Kalau kita baca dari ayat pertama sampai ayat yang ke-6, kita bisa melihat bahwa Rasul Paulus berkata, pada waktu itu ada orang yang muda yang mendapatkan satu kesempatan naik ke surga, melihat apa yang ada di surga. Wow! Ya, dalam satu pernyataan bisa dikatakan, I saw heaven. Saya melihat surga. Dia melihat segala sesuatu yang belum pada waktunya. Ya, dan hari ini saya yakin itu menjadi sebuah hal yang supranatural, yang luar biasa. Tidak semua orang punya kesempatan seperti itu. Tapi Tuhan tidak mau dia meninggikan diri dengan hal-hal yang supraalami yang dia sudah alami itu. Caranya gimana? Maka dikatakan, aku Rasul Paulus diberi suatu duri di dalam dagingku. Nah, ini namanya ada duri dalam daging. Yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku. Supaya aku jangan meninggikan diri. Jadi ternyata supaya Rasul Paulus tetap belajar kerendahan hati, Tuhan mengizinkan ada duri dalam daging, dalam kehidupannya. Dalam hal ini ada utusan iblis, ada serangan kuasa jahat, menggocoh Rasul Paulus. Kalau kita belajar, ya, yang dimaksud dengan menggocoh dalam bahasa Inggrisnya artinya buffet, yaitu kalau kita suka makan di restoran atau di hotel, kita mengenal makan yang disebut dengan, lebih tepatnya buffet, ya. Makanan yang disebut dengan makanan yang tidak ada habisnya. Boleh pilih, all you can eat, free flow. Boleh minum sebanyak-banyaknya, boleh makan sebanyak-banyaknya. Bayangkan, utusan iblis ini menggocoh, ya, yaitu apa? Buffet. Tidak ada habis-habisnya. Jadi Rasul Paulus itu ngalamin yang dinamakan pencobaan, masalah, nggak ada habis-habisnya, all you can eat. Wah, kalau makan sih boleh, tapi kalau ngalamin pencobaan, berat. Kayak nggak ada habis-habisnya, overwhelm. Begitu berat, kewalahan, ngalamin berbagai persoalan, sejak dari bulan Maret, dari pandemi, sampai hari ini. Ngalamin masalah keluarga, ngalamin masalah kerohanian, ngalamin masalah kesehatan, ngalamin masalah hubungan, ngalamin masalah dalam pelayanan, krisis bertubi-tubi, nggak ada habis-habisnya. Nah, jangan-jangan mungkin seperti Rasul Paulus, digocoh. Bolak-balik. Itu yang sedang dialami. Dan yang menarik, seperti duri dalam daging. Saya membawa sebuah contoh. Nah, ini mirip duri. Ya, walaupun bukan original duri. Ya, ini lebih tepatnya jarum. Ya, coba bayangkan. Pernah nggak kita makan, terus kemudian kita apa? Kita ngalamin sempat keselak duri. Wah, banyak orang tua kan bilang, wah, mesti cepet. Ya, bawa nasi, masukin ke dalam leher supaya nanti jangan sampai durinya nyangkut di leher. Durinya mah nggak nyangkut, nasinya yang kesumpel mati gara-gara nasi, bukan gara-gara duri. Ya, makanya ya hari ini ada duri. Ya, duri yang terjadi apa?
Kalau duri nyangkut di dalam bagian-bagian tertentu, aduh nggak enak banget. Ya, semua kita pernah nggak punya pengalaman makan atau kena duri, atau kita lagi jalan keslip, atau ada kayak serbuk, ya, ada serbuk kayu atau apa yang kayak masuk ke dalam mata kita. Aduh, saya sendiri pernah mengalami, ya, kelilipan, itu bahasanya, bahasa kerennya, ya, atau pernah ketusuk di tangan, ya, duri. Waduh, ini kayaknya bikin meriang. Nah, ini namanya duri, ya. Bayangkan, duri ini pernah kita alami. Coba tanya buat dirimu sendiri, pernah nggak ngalamin duri? Pasti semua kita punya pengalaman itu, dari kecil sampai hari ini. Ya, jangan sering-sering. Namun, duri dalam daging dalam Rasul Paulus diizinkan dalam hidup dia, ya, bolak-balik. Menurut sejarah atau tafsiran di dalam Alkitab, ya, sejarawan Alkitab, teolog, mereka memperkirakan Rasul Paulus mengalami ada 2 jenis sakit. Tapi dugaan terbesar sebenarnya ada dugaan yang pertama, ya, ini dugaan yang pertama itu sakit yang disebut kejang, atau mungkin agak lebih parah epilepsi. Ini dugaan. Tapi saya lebih meyakini yang kedua, yaitu Rasul Paulus mengalami duri dalam daging dalam hidupnya, yaitu problem mata. Dia punya kendala di mata, ya, punya mungkin ada rabun atau mungkin kena sesuatu di matanya, dan ini adalah satu kondisi yang tidak enak buat Rasul Paulus. Dan coba kita pikirkan, apakah dalam hidup ini ada duri dalam daging yang diizinkan Tuhan dalam hidup kita? Oh, ada. Siapa duri dalam daging dalam hidup kita? Kalau Rasul Paulus, penyakit jadi duri dalam daging. Ada nggak di antara kita ngalamin sakit, kayaknya udah didoain, udah ke dokter, udah lakukan berbagai hal, masih belum juga maksimal di dalamnya? Nah, itu namanya duri dalam daging yang sedang Tuhan izinkan. Mungkin hari ini kita harus belajar minta kasih karunia dari Tuhan. Ada lagi duri dalam daging siapa? Nah, itu nggak usah jauh-jauh, yang hari ini beribadah bersama-sama. Siapa duri dalam daging dalam hidup kita? Coba tengok sebelahnya. Itu pasangan kita bisa jadi duri dalam daging. Wow, suruh bilang, aduh, kok nggak enak banget. Nah, itu duri dalam daging itu bukan sesuatu yang jauh-jauh, ya. Makanya kalau kata duri dalam daging seperti juga penolong, ya, rusuk dari daging kan. Ya, nah ini duri dalam daging itu apa? Orang yang kita ketemu, saya berikan definisi duri dalam daging. Hal atau peristiwa, kejadian, orang, semua hal yang diizinkan Tuhan dalam hidup kita yang berulang-ulang bolak-balik menggocok kita, dan itu seperti duri dalam daging yang bikin kita meriang, nggak enak, nggak suka. Kita pengen lari sebenarnya, mungkin juga termasuk dalam pelayanan, dalam komunitas, dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ada banyak duri-duri yang Tuhan izinkan. Tadi saya sudah bilang, ada orang, ada peristiwa, ada berbagai hal dalam rumah, dalam kantor, atau mungkin juga di dalam pelayanan. Kalau di kantor kan ketemu sama bosnya, ya kan, waduh, kayaknya ini duri dalam daging. Wah, jadi berat. Ya, ini semuanya bisa terjadi dalam hidup kita. Namun, Alkitab mengajar kepada kita, hari ini bersyukur. Kenapa? Karena kita baca ayat yang ke-8. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru, kata Rasul Paulus kepada Tuhan, supaya utusan iblis mundur daripadaku. Jadi ternyata Rasul Paulus bilang, Tuhan cabut dong. Ya, apa yang sedang aku alami, apa yang sedang diizinkan, ya serangan kuasa jahat pasti akan dikalahkan, pasti akan diusir. Tapi mungkin penyakit, ada orang-orang yang dikirim di sekitar kita, ada duri-duri yang diizinkan. Waktu dia sudah 3 kali berseru, Tuhan jawabnya apa? Apakah Tuhan menjawab kepada Rasul Paulus, oke, hambaku, aku akan cabut duri dalam daging dalam hidupmu. Apakah itu jawaban Tuhan? Ternyata kita bisa baca ayat yang ke-9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku. Apa jawabannya? Aku akan mencabut duri dalam daging dalam hidupmu. Apa itu? Bukan. Alkitab berkata, yang disebut adalah, cukuplah kasih karuniaku
bagimu. Jadi Tuhan tidak mencabut duri dalam daging dalam kehidupan Paulus. Tapi dia berkata, Rasul Paulus hambaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Artinya Tuhan bilang, Rasul Paulus tetap gak apa-apa, aku izinkan duri dalam daging. Tapi ingat, ada kasih karunia yang cukup bagi hidupmu. Dan dikatakan demikian, sebab justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Wow. Saudara mau kuasa Tuhan sempurna dalam hidupmu? Semua kita pasti mau ya. Yang luar biasa. Ya kan? Kemenangan di dalamnya. Ternyata kalau mau kuasa Tuhan sempurna, puji Tuhan, saudara perlu diizinkan mengalami apa? Kelemahan-kelemahan. Justru dalam kelemahanlah kita mengalami kuasa Tuhan yang sempurna. Artinya apa? Di dalam duri dalam daginglah kita mengalami kuasa Tuhan yang sempurna. Hari ini udah bisa senyum. Puji Tuhan. Bayangkan bosmu di kantor yang jadi duri. Hari ini puji Tuhan, ternyata lewat dia kuasa Tuhan jadi sempurna dalam hidupmu. Coba lihat pasangannya, atau lihat anaknya, atau lihat orang tua. Wah, puji Tuhan, lewat mertuaku, lewat menantuku, lewat pasanganku, maka hari ini kuasa Tuhan menjadi sempurna. Wah, semua kita bersyukur di hadapan Tuhan. Termasuk kepada teman-teman di komunitas, teman-teman di gereja, teman-teman pelayanan. Puji Tuhan, duri-duri ini dipakai oleh Tuhan supaya kuasa Tuhan menjadi sempurna dalam hidup kita. Haleluya. Dan dikatakan, sebab itu terlebih suka aku Rasul Paulus bermegah atas kelemahanku, duri dalam daging, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Luar biasa. Kuasa Kristus bukan hanya menjadi sempurna, tapi kuasa Kristus akan menyertai semua kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Luar biasa. Kita perlu menerima kasih karunia yang keempat, yaitu kasih karunia yang memampukan dan mencukupkan segala sesuatu dalam hidup kita. Saudara, engkau pasti mampu karena kasih karunia Tuhan menyertai hidupmu. Dan Alkitab berkata kepada kita dalam Ibrani pasal 4 ayat yang ke-16, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Wow. Mari saya mau mengajak seluruh jemaat Forward Living Church, kita datang dengan keberanian kepada tahta kasih karunia yang akan memampukan dan mencukupkan segala sesuatu dalam hidup kita. Di akhir dari firman Tuhan, kita datang kepada tahta kasih karunia. Kita bukan hanya sudah mendapatkan kasih karunia menyelamatkan. Kita bukan hanya mengalami kasih karunia membenarkan dan mendamaikan kita. Kita juga mengalami kasih karunia mengajar dan mendidik. Namun, kasih karunia yang terakhir, dia akan memampukan, mencukupkan segala sesuatu yang kita hadapi. Kita bisa menerima kekuatan sepenuhnya, kuasa Tuhan yang sempurna. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih karena kami mau belajar sepanjang bulan ini supaya kami menjadi jemaat yang mengerti tentang kasih karunia dan kebenaran. Dan kami tahu bahwa kasih karunia demi kasih karunia kami dapatkan dari kebenaran firman-Mu, dan kami tahu bahwa kasih karunia adalah kebenaran yang juga yang mendidik dan mengajar kami. Kami berdoa biar kiranya kami memiliki kasih karunia yang menyelamatkan kami. Apakah ada di antara saudara yang hari ini engkau belum diselamatkan, engkau mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Hari ini kasih karunia itu akan datang dalam hidupmu. Dan buat kita yang sedang mengalami tuduhan-tuduhan, tekanan-tekanan, percayalah ada kasih karunia membenarkan dan menamaikan hidupmu. Dan kalau hari ini kita sedang dididik dan diajarlah lewat kebenaran firman Tuhan, belajarlah setia dengan proses itu. Dan
dari semuanya ada kasih karunia yang memampukan dan mencukupkan. Waktu engkau menghadapi apapun perjalananmu ke depan, engkau akan menjadi jemaat pribadi dari satu kasih karunia kepada kasih karunia yang lain. Kehidupanmu akan mengalami betapa besar penyertaan dan kuasa Tuhan yang sempurna. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Secara khusus saya mewakili semua keluarga FLC. Di kesempatan ini menyampaikan rasa terima kasih untuk Pastor Seno Wijaya yang telah melayani kami, membantu mengajarkan kami supaya kami dapat mengerti, menerima, dan melakukan firman Tuhan. Doa kami, kehidupan Pastor Seno, kepemimpinan, pengembalaan, juga rumah tangga selalu dalam perlindungan dan berkat Tuhan. Saya tidak berhenti menyampaikan rasa terima kasih, apresiasi yang begitu tinggi kepada kita semua volunteers FLC yang dengan sangat setia setiap minggu menyiapkan hal-hal yang baik supaya kita keluarga FLC dimanapun Anda berada, kita tetap bersekutu seorang akan yang lain dan menikmati hadirat Tuhan. Jerih payahmu tidak sia-sia. Terus bekerja, lakukan yang terbaik, dan jangan pernah berhenti melayani. Dan tentunya juga untuk semua keluarga FLC yang terhubung di dalam komunitas small groups, yaitu Passion, bersemangat terus, antusias terus, gunakan kesempatan kita sebagai keluarga seorang akan yang lain. Dilengkapi, saling melengkapi, lewat apa? Lewat komunitas, lewat small groups, supaya di tengah-tengah kondisi keadaan kita masih ada dalam masa pandemik, tapi kita tidak keluar di misinya Tuhan. Jadi tantangan demi tantangan kita hadapi dengan benar, karena kita tahu Roh Kudus tidak pernah tinggalkan kita. Kita ada menggunakan kelengkapan senjata Allah, kita hidup dalam kasih karunia-Nya. Dan saya mengajak kita semua, jangan putus asa. Berikan yang terbaik dan terus nantikan bagaimana sehari hidup kita bisa dipakai oleh Tuhan. Saya percaya kita semua telah diberkati. Izinkan sebelum saya tutup, saya tidak bosan menyampaikan rasa terima kasih dan terima kasih untuk semua pemberian, bahkan bisa dikatakan pengorbanan yang semua jemaat keluarga FLC telah lakukan setiap minggunya. Jerih payahmu tidak sia-sia. Jangan takut, jangan takut. Kita diberkati, itu karena Tuhan. Kita bisa makan, kita bisa minum, itu karena Tuhan. Kalau kita masih bisa menjalani di tengah-tengah keadaan yang susah, mungkin sulit di tengah-tengah pandemik ini, bahkan kita masih bisa nih menyaksikan ibadah hari ini. Itu karena Tuhan. Jangan letakkan hatimu, jangan letakkan kehidupanmu di harta, di uang. Tapi kelola semua titipan Tuhan dengan baik, benar, dan penuh tanggung jawab. Tapi biarlah kita semua rela hidup kita dikembalikan bagi hormat, kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, terus setia, nantikan hal-hal yang baik terjadi di kehidupanmu. Jangan pernah lupa untuk selalu mengupdate kegiatan-kegiatan FLC di setiap platform sosial media yang ada. Sama-sama kita akhiri ibadah hari ini. Tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami berterima kasih untuk karya, untuk keajaiban-Mu, kesetiaan-Mu. Setiap hari atas kehidupan, atas rumah tangga, atas keluarga kami masing-masing. Kami percaya Tuhan, kami gak akan bertahan, gak akan kuat kalau Engkau tidak menyertai kami, kalau Engkau tidak di pihak kami. Tapi hari ini kami rayakan, di akhir ibadah ini kami rayakan, dan kami mau katakan terima kasih. Engkau Immanuel, Engkau setia, dan kami bersyukur karena Engkau memilih kami, Engkau menetapkan kami, sehingga kami semua bisa hidup di dalam kasih karunia-Mu. Aku berdoa setiap keluargaku, jamah dan lawat Bapa, sempurnakan setiap kehidupan. Biarlah keluargaku FLC di setiap momen di masa pandemik ini bisa melihat terang-Mu, bisa melihat bagaimana kehendak-Mu dinyatakan atas kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, pakai kami semua. Biar lewat hidup kami ada banyak keluarga, ada banyak kehidupan juga mengalami kasih,
bahkan perjumpaan pribadi dengan Engkau saja. Kami serahkan Pastor Seno Wijaya ke dalam tangan-Mu, dalam kehidupan kepemimpinan, pengembalaan, dan rumah tangga. Biar lewat kehidupan dan pelayanan Pastor Seno Wijaya, pertobatan baru terus terjadi. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk hari ini, dan kami berdoa biarlah lewat online Sunday service, di YouTube channel ini, lebih lagi banyak jiwa Tuhan, punya kesempatan untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Kami akhiri ibadah hari ini, arahkanlah hatimu, angkat kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan dimanapun Anda berada. Kiranya berkat kasih, rahmat, anugerah, damai sejahtera, sukacitanya Tuhan melimpah-limpah di kehidupanmu mulai hari ini sampai seterusnya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kita yang sudah menerima berkat dan selalu siap menjadi berkat. Sama-sama yuk kita semua katakan amin. Terus semangat, jaga kesehatan dengan benar, lakukan yang terbaik, dan nikmati semuanya di dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Boleh angkat tanganmu di hadapan Tuhan, nyatakan tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Wah, aku diberkati banget. Thank you ya kakak-kakak semua. Sama-sama. Seneng banget. Hafif dulu, Hafifnya gini. Thank you juga ya Christine udah join sama kita, dan thank you juga buat semuanya. Selamat hari Minggu, selamat menikmati sisa hari Minggu kita semua. Sampai ketemu Bye lagi. semua. Bye Pak Mamat, bye Kalias, bye Christine, Bye. bye Febrina God Glory. bless you all. Nyatakan Yesus aja.